I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Aprila Ananda Siregar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi berjudul Budaya Mutu, GAP, dan dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk judul yang saya akan materikan hari ini adalah Budaya Mutu, GAP, dan juga GHP dalam sistem perkebunan kelapa sawit dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liza Devita, SSI, MS. Untuk profil pemateri, ya saya sendiri, Aprila Ananda Siregar, dengan NIRM 0104233880, kelas TPTP 6D. Untuk prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dengan mata kuliah Penjaminan Mutu Perkebunan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia dengan luas areal perkebunan kelapa sawit lebih dari 16 juta hektar dan produksi CPO mencapai lebih dari 46 juta ton per tahun. Nah, namun demikian, industri kelapa sawit Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan yang serius. Yang pertama adalah tuntutan pasar global terhadap produk sawit berkualitas dan berkelanjutan yang semakin tinggi. Yang kedua adalah persyaratan sertifikasi internasional atau RSPO dan ISPO yang semakin ketat. Yang ketiga adalah isu lingkungan seperti deforestasi, emisi karbon, dan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat adalah rendahnya kesadaran mutu tingkat petani dan juga operator lapangan. Dan yang kelima adalah tekanan dari konsumen dan NGO internasional terhadap praktik pertanian yang bertanggung jawab. Kita langsung saja masuk ke pengertian budaya mutu. Nah, budaya mutu atau quality culture adalah komitmen bersama seluruh elemen organisasi untuk senantiasa menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan secara konsisten. Nah, ini bukan hanya saat diawasi ataupun diaudit. Budaya mutu bukan sekedar prosedur atau dokumen, melainkan nilai dan sikap yang tertanam dalam setiap individu. Ada empat pilar utama budaya mutu dalam perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen ini seperti contohnya seorang pemimpin yang memberikan dukungan penuh dalam penetapan kebijakan mutu, alokasi sumber daya, dan juga keteladanan dalam menerapkan standar. Yang kedua adalah keterlibatan SDM. Nah, jadi keterlibatan SDM itu setiap karyawan baik dari direktur hingga pemanen, memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga mutu di setiap tahap pekerjaan. Yang ketiga adalah prosedur dan standar yang jelas. Nah, prosedur dan standar yang jelas ini termasuk dalam SOP yang tertulis, terukur, mudah dipahami, dan dapat diaudit menjadi acuan kerja sehari-hari di kebun maupun di pabrik. Kemudian, yang terakhir, yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, perbaikan berkelanjutan itu seperti siklus PDCA yang diterapkan secara rutin untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif secara sistematis. Kemudian kita masuk ke pengertian GAP. Nah, GAP, Good Agriculture Practice atau praktik pertanian yang baik adalah serangkaian prinsip, teknik, dan juga rekomendasi yang diterapkan pada usaha perkebunan untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat.
Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, GAP itu mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pemilihan bibit hingga pemanenan TBS. Terdapat 6 komponen kunci GAP yang meliputi pertama, bibit berkualitas. Nah, penggunaan bibit unggul bersertifikat dari sumber resmi dan terpercaya itu merupakan salah satu dari 6 komponen kunci GAP. Yang kedua adalah pemupukan tepat atau 4T. Nah, pemupukan tepat itu ada tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara aplikasi berdasarkan rekomendasi uji tanah dan juga daun. Kemudian adanya pengendalian OPT. Pengendalian OPT itu merupakan pengendalian organisme pengganggu tanaman yang berbasis pengolahan hama terpadu ataupun PHT dengan monitoring rutin. Kemudian kemudian dilakukan konservasi lahan. Nah, konservasi lahan itu contohnya seperti pembuatan teras, sistem drainase yang baik, penanaman kecangan penutup tanah APLCC, dan juga manajemen air yang optimal. Kemudian adanya pemeliharaan TBM dan TM. Nah, pemeliharaan TBM dan TM ini salah satu contohnya adalah pemotongan yang pertama adalah kastrasi bunga jantan pada tanaman belum menghasilkan atau TBM, kemudian pengendalian gulma dan juga sanitasi kebun secara teratur. Dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini merupakan sistem dokumentasi yang akurat, lengkap, dan juga dapat ditelusuri untuk setiap kegiatan agronomis di lapangan. Nah, kemudian kita masuk ke implementasi GAP di kebun. Implementasi GAP di kebun ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase persiapan, yang kedua adalah fase pemanfaatan ataupun pemeliharaan, dan juga yang ketiga adalah fase pasca panen. Nah, untuk fase persiapan, hal yang diperhatikan adalah menganalisis tanah dan juga penilaian kesesuaian lahan sebelum dilakukan pembukaan lahan. Kemudian dilakukan adanya seleksi varietas unggul berdaya hasil tinggi. Selanjutnya dilakukan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB sesuai regulasi penanaman sesuai regulasi. Nah, kemudian dilakukan penanaman kecangan penutup tanah, salah satunya adalah Mucuna bracteata, dan yang terakhir adalah pembangunan jalan jembatan dan juga sistem drainase. Kemudian pada fase 2 yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan, yang pertama dilakukan itu melakukan pemupukan berdasarkan rekomendasi hasil analisis laboratorium, baik tanah dan juga daun. Kemudian pruning atau pemangkasan dan pengendalian pelepah secara teratur. Tidak lupa juga dilakukan pengendalian gulma secara mekanis, kimiawi, dan biologis secara terintegrasi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan pengendalian hama utama. Hama utama yang termasuk dalam oriktes, ulat api, dan juga penyakit ganoderma. Dan terakhir adalah panen TBS sesuai kriteria kematangan yang kita tahu bahwa minimal 5 berondolan lepas di sekitar piringnya. Dan yang ketiga adalah fase pasca panen. Nah, fase pasca panen itu yang harus diperhatikan adalah ketika pengangkutan TBS ke PKS yang tidak lebih dari 24 jam setelah panen untuk mencegah kenaikan ALB. Nah, yang selanjutnya adalah pencatatan hasil panen per blok dan juga per rotasi panen. Yang ketiga adalah pemanfaatan tandan kosong atau tangkos sebagai mulsa organik. Kemudian juga evaluasi produktivitas TBS per hektar dan angka kerapatan panen atau AKP. Dan yang terakhir adalah melakukan audit internal kebun dan tindakan korektif terhadap penyimpangan SOP. Kemudian kita masuk ke pengertian dari GHP. Nah, untuk GHP sendiri, good handling practice atau praktik penanganan yang baik adalah prosedur standar yang diterapkan dalam proses penerimaan, pengolahan, penanganan, dan juga penyimpanan produk di pabrik kelapa sawit untuk mempertahankan kualitas, memenuhi standar keamanan pangan, dan juga untuk menjaga efisiensi produk CPO dan juga PKO. Nah, ada 4 implementasi dari GHP pada kebun kelapa sawit. Yang pertama itu adalah panen yang benar di kebun. Nah, jadi tahap ini merupakan
tahap yang kritis karena menentukan tingkat kematangan dan juga meminimalkan kerusakan mekanis. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kriteria matang panen. Nah, buah harus dipanen pada fase matang yang memiliki ciri-ciri berwarna orange kemerahan yang biasa ditandai dengan 5 sampai 10 brondolan jatuh di piringan. Nah, buah mentah yang dipanen dapat menurunkan rendemen, sementara buah yang terlalu matang atau overload yang terlalu matang yang terlalu matang akan menaikkan ALB. Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah teknik potong. Nah, jadi pelepah yang menyangga buah itu harus dipotong mepet batang atau pelepah sengkleh untuk memudahkan pemanenan selanjutnya dan juga tidak menghalangi jatuhnya buah. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah brondolan. Jadi, ketika kita melakukan pemanenan, brondolan harus diikuti bersih dan wajib karena brondolan memiliki kandungan minyak tertinggi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kerusakan fisik. Ketika memanen buah, hindari melukai buah karena memicu peningkatan enzim lipase yang meningkatkan ALB secara cepat. Kemudian yang kedua adalah penanganan di TPH, tempat pengumpulan hasil. Nah, jadi TPH ini merupakan titik kritis di mana buah menunggu diangkut. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah penyusunan. Nah, di TBS disusun rapi yang biasanya tangkai menghadap ke atas atau ke samping untuk memudahkan pemeriksaan dan juga meminimalkan kerusakan buah. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan itu pemisahan. Jadi TBS matang itu dipisahkan dari brondolan. Jadi ketika brondolan datang, brondolan diletakkan di tempat terpisah yang biasanya dimasukkan ke dalam karung untuk menjaga kebersihan dari tanah ataupun dari pasir. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah pemeriksaan mutu. Jadi yang biasanya melakukan itu adalah mandor dengan melakukan grading awal yaitu memastikan tidak ada buah mentah, janjang kosong, atau tangkai panjang sebelum diangkut. Yang terakhir adalah waktu tunggu. Nah, jadi buah di TPH itu harus segera diangkut. Idealnya tidak menginap untuk mencegah kenaikan ALB akibat metabolisme lanjutan. Yang ketiga adalah pengangkutan TBS ke pabrik. Yang idealnya itu berpengaruh ya terhadap transport yang berkaitan dengan transportasi gitu. Pengangkutan adalah tahap krusial dalam logistik untuk mencegah keterlambatan pengolahan. Dan perlu diperhatikan dalam pengangkutan TBS ke pabrik itu yaitu prinsip 24 jam. Jadi, TBS harus diterima ke pabrik kurang dari 24 jam setelah dipanen. Nah, penundaan ini dapat memicu hidrolisis, meningkatkan asam lemak bebas secara signifikan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kebersihan armada. Nah, jadi bak truk itu harus bersih dari kotoran. Mau itu kotoran sampah, pasir, sisa buah lama yang dapat menurunkan kualitas. Kemudian adalah memperhatikan kapasitas angkut. Jadi buah itu tidak boleh diangkut melebihi kapasitas atau overload untuk mencegah brondolan lepas atau jatuh di jalan dan mencegah buah memar tertinggi. Dan yang terakhir adalah waktu muat. Jadi ketika buah itu brondolan diangkut, harus ditaruh paling atas atau dicampur untuk mencegah terbuang selama perjalanan. Kemudian implementasi yang keempat adalah penerimaan di pabrik atau loading time. Nah, ini adalah titik akhir dari GHP di lapangan sebelum buah masuk proses olah. Yang pertama dilakukan adalah grading ketat, yaitu pemeriksaan ulang kualitas TBH atau grading oleh tim pabrik untuk mencegah fraksi buah, yaitu buah mentah, matang, atau lewat matang, maupun juga dari sampah yang terangkut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang sortasi brondolan. Jadi, sortasi brondolan itu memastikan brondolan yang diterima bersih dari pasir atau sampah yang dapat merusak mesin screw press. Kemudian yang perlu diperhatikan terakhir adalah prioritas olah atau TBS yang pertama harus datang untuk diolah seperti sistem first in first out
untuk meminimalkan waktu tunggu di loading. Jadi, mengatur antrian truk agar tidak terjadi penumpukan buah di loading ring juga salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Kemudian kita masuk ke standar dan sertifikasi mutu. Jadi ada 3 kerangka sertifikasi utama yang menjadi acuan budaya mutu GAP dan GHP di perkebunan kelapa sawit Indonesia. Yang pertama adalah ISPO, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil, yang diatur oleh Perpres nomor 44 tahun 2020. Ada 7 prinsip dari ISPO. Yang pertama adalah legalitas usaha, yang kedua manajemen perkebunan lingkungan hidup, manajemen perkebunan, lingkungan hidup, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi, dan juga peningkatan usaha secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah RSPO atau Roundtable of Sustainable Palm Oil. Itu juga terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah transparansi, kemudian kepatuhan hukum, kelayakan ekonomi, praktik terbaik, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat, penanaman baru yang bertanggung jawab, dan juga perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada juga yang namanya SNI CPO atau Standar Nasional Indonesia. Untuk SNI ini nomor SNI 01 2901 2006 yang mengatur parameter mutu CPO yang wajib dipenuhi untuk perdagangan domestik. Mencakup ALB, kadar air, kadar kotoran, warna, dan juga dobi. Nah, SNI ini menjadi basis penilaian harga PKS dan bursa CPO nasional. Nah, kemudian hubungan GAP, GHP, dan juga budaya mutu. Jadi, GAP di kebun itu menghasilkan TBS yang matang sempurna, bebas kontaminasi dengan kandungan minyak optimal. Nah, TBS berkualitas ini kemudian menjadi input terbaik bagi PKS. Kemudian GHP di PKS yang mengolah TBS tersebut secara optimal sehingga menghasilkan CPO dengan ALB rendah, kadar air minimal, dobi tinggi, dan juga OER atau Oil Extraction Rate yang maksimal. Dan yang terakhir adalah budaya mutu. Nah, budaya mutu adalah fondasi yang menopang keduanya. Tanpa budaya mutu yang kuat, penerapan GAP dan GHP hanya akan bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, budaya mutu yang kuat mendorong setiap individu untuk secara proaktif menjaga standar, melaporkan penyimpangan, dan juga terus berinovasi. Nah, kemudian tantangan implementasi. Jadi, meskipun manfaatnya sangat besar, implementasi GAP dan juga GHP di lapangan itu menghadapi berbagai hambatan. Yang pertama itu adalah rendahnya kompetensi SDM. Jadi meski masih banyak tenaga kerja, lebih utamanya itu tenaga kerja kebun dan PKS yang belum memiliki pemahaman teknis yang memadai tentang GAP dan juga GHP. Nah, resistensi terhadap perubahan prosedur kerja dan tingginya angka pergantian karyawan lapangan atau turnover mempersulit pembangunan budaya mutu yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan juga teknologi. Jadi kondisi jalan produksi yang buruk juga dapat menghambat pengiriman TBS tepat waktu sehingga ALB meningkat. Jadi mesin dan peralatan PKS yang sudah tua memerlukan adanya modernisasi yang membutuhkan investasi besar. Kemudian yang ketiga adalah petani plasma dan swadaya.
Jadi petani mandiri yang mengelola sekitar 40% luas kebun sawit Indonesia seringkali sulit untuk memenuhi standar GAP karena keterbatasan modal, pengetahuan teknis, ataupun akses terhadap input berkualitas. Yang keempat adalah sistem dokumentasi yang lemah. Jadi pencatatan kegiatan lapangan masih banyak dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan atau manipulasi data. Jadi sistem penelusuran atau traceability dari kebun ke pabrik belum terintegrasi secara digital. Kemudian ada fluktuasi harga CPO. Nah, jadi ketika harga CPO itu melemah, perusahaan cenderung untuk memotong biaya operasional termasuk anggaran untuk pelatihan, pemupukan berimbang dan juga maksudnya anggaran untuk pelatihan, pemupukan berimbang dan juga pemeliharaan alat yang berdampak langsung pada penurunan itu. Kemudian yang terakhir adalah kompleksitas regulasi. Jadi persyaratan dari ISPO maupun RSPO dan berbagai regulasi daerah yang terkadang tumpang tindih menyulitkan perusahaan dalam memenuhi semua persyaratan secara bersamaan. Kemudian kita masuk ke dalam solusi dan juga strategi. Nah, jadi Good Agricultural Practice atau GAP atau praktik pertanian yang baik adalah serangkaian prinsip, teknik, dan juga rekomendasi ditetapkan pada usaha perkebunan untuk melakukan produksi aman, bermutu, yang berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Nah, jadi dari GAP dan juga GHP ini ada 3 solusi dan strategi yang dilakukan. Dan yang pertama adalah yang pertama adalah program pelatihan FBM berkelanjutan, maksud saya, yang merupakan cara untuk merancang program pelatihan GAP dan GHP berbasis kompetensi yang terstruktur dan juga berjenjang. Nah, sekolah lapang bagi petani plasma dan swadaya juga perlu untuk diperkuat, serta pemanfaatan e-learning dan juga modul digital untuk memungkinkan pelatihan menjangkau area terpencil dengan lebih efisien. Kemudian itu ada juga digitalisasi dan juga smart farming. Jadi implementasi aplikasi monitoring kebun berbasis GPS atau GIS untuk memantau realisasi pemupukan, panen, dan pemeliharaan secara real time. Nah, sensor eh, sensor LOT juga untuk pemantauan kondisi tanah dan iklim mikro juga berfungsi untuk mempermudah dalam implementasi aplikasi monitoring di kebun, serta sistem ERP untuk terintegrasi dari kebun ke pabrik memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Dan yang terakhir adalah penguatan program kemitraan petani. Jadi fasilitas akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan sarana produksi pertanian atau subprotan yang bermutu dapat dilakukan untuk penguatan program. Juga adanya pendampingan teknis oleh agronomis berpengalaman secara rutin, lalu penguatan kelembagaan koperasi petani sawit sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan usaha bersama. Kemudian juga ada namanya pelaksanaan audit ya. Pelaksanaan audit internal ini juga secara berkala menggunakan checklist berbasis standar GAP atau GHP. Jadi penerapan filosofi Kaizen dan juga S5S di seluruh area PKS meningkatkan implementasi penguatan program pada kemitraan petani. Jadi pemberian penghargaan reward kepada unit kerja individu yang konsisten menerapkan standar mutu terbaik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pada pekerja di perkebunan. Nah, jadi dari dari pemaparan tadi saya mendapat ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah
GAP sebagai fondasi kualitas penerapan GAP sebagai fondasi kualitas. Nah, jadi GAP ini secara konsisten di kebun merupakan kunci utama peningkatan produktivitas TBS dan mutu bahan baku bagi PKS. Nah, tanpa GAP yang baik, GHP di pabrik tidak akan mampu mengoptimalkan kualitas produk akhir secara maksimal. Kualitas CPO juga dimulai jauh sebelum TBS memasuki gerbang pabrik. Nah, yang kedua adalah GHP menjaga nilai produk. Nah, jadi GHP di PKS memastikan nilai mutu CPO terjaga dari penerimaan TBS hingga pengiriman produk jadi. Jadi pada parameter ALB, kadar air, DOBI, dan OR adalah indikator kritis keberhasilan GHP yang harus dimonitor setiap hari tanpa terkecuali. Nah, yang ketiga adalah budaya mutu adalah investasi jangka panjang. Jadi GHP itu budaya mutu itu membangun budaya. Jadi dalam membangun budaya mutu membutuhkan komitmen jangka panjang, konsistensi, dan juga keteladanan dari seluruh lapisan manajemen. Perusahaan yang berhasil membangun budaya mutu yang kuat terbukti lebih kompetitif, lebih adaptif terhadap perubahan besar, dan juga lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi untuk peran seluruh pemangku kepentingan dalam budaya ini ada dan untuk membangun budaya mutu GAP dan GHP memerlukan kontribusi dari seluruh lapisan. Pertama itu adalah perusahaan perkebunan. Jadi perusahaan perkebunan itu bertanggung jawab dalam menyediakan SOP yang jelas, fasilitas pelatihan, sistem monitoring, juga anggaran yang memadai untuk implementasi standar kebun. Yang kedua juga adalah manajemen lapangan atau estate manager atau mill manager yang berperan sebagai penggerak utama. Budaya mutu memastikan SOP dipatuhi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaporan penyimpanan tanpa rasa takut. Kemudian adalah tenaga lapangan atau lapangan termasuk asisten, mandor, pemanen, dan juga operator. Adalah ujung tombak implementasi GAP dan juga GHP. Kompetensi, motivasi, dan pemahaman mereka sangat menentukan keberhasilan penerapan di lapangan. Yang terakhir adalah petani plasma dan swadaya juga perlu untuk mendapatkan akses pelatihan. Jadi pendampingan teknis dan juga fasilitas yang memadai untuk dapat memenuhi standar GAP yang ditetapkan oleh perusahaan ini. Jadi pemerintah juga berperan dalam penyelenggaraan regulasi, fasilitas sertifikasi bagi petani kecil, dan juga penegakan standar mutu melalui pengawasan yang konsisten. Jadi masa depan industri kelapa sawit ini akan semakin ditentukan oleh kemampuan membangun budaya mutu yang adaptif terhadap berbagai tren global. GAP ini juga termasuk dalam memenuhi penting dalam untuk teknologi dan juga SDM sebagai enabler utama. Jadi digitalisasi proses kebun dan pabrik serta pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan menjadi dua faktor pembantu keberhasilan implementasi GAP dan juga GHP di era modern. Yang keduanya harus berjalan secara stimulan dan juga saling menguatkan. Kemudian adanya sertifikasi pembuka peluang pasar, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ISPO dan RSPO bukan cuma sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga melainkan tiket masuk ke pasar premium global. Nah, budaya mutu yang kuat itu adalah persyaratan utama untuk meraih dan mempertahankan sertifikasi tersebut secara berkelanjutan. Ini ada sedikit tambahan dari saya bahwa mutu itu bukan kebetulan, ia adalah hasil dari usaha cerdas yang konsisten, didukung oleh sistem yang baik dan manusia yang berkompeten. Jadi untuk penjelasan dari saya mungkin sekian. Penjelasan dari tentang budaya mutu, GAP dan GHP dalam sistem perkebunan kelapa sawit. Mungkin banyak
Mungkin banyak kesalahan dan juga kekurangan dari pemaparan yang saya berikan. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir, yang telah berkenan hadir dalam Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.